Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 28 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam pembacaan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita masih di dalam pembacaan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, dan kita masih di dalam risalah yang kedua, Mau'izatun Nisa, nasihat untuk wanita. Dan kita masih di dalam bab ta'ammulat fi qawlihi ta'ala wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kita masih di dalam bab yaitu mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi pada pertemuan kali ini masih membicarakan tadabbur Quran surat An-Nur ayat 31. Dan saya bacakan ayatnya, kemudian artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, di dalam ayat ini, pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan pada paragraf yang pertama, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan bahwa menjaga pandangan adalah lebih suci dan lebih bersih baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena dengan menjaga pandangan, maka dia akan terjaga dari terperosok ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan yang dikejikan oleh akal sehat dan oleh syariat yang mulia. Kemudian penulis mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minat", katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman. Kata penulis, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan gelar yang sangat agung, yaitu wanita-wanita beriman. Maka seorang wanita yang beriman semestinya dia tidak ragu-ragu untuk menerima hukum ini, dan dia menerima dengan sebenar-benar penerimaan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka barang siapa yang menerima hukum ini, maka dia berarti menunjukkan bahwa dirinya benar-benar taat, tunduk, patuh yang merupakan konsekuensi daripada keimanannya. Kemudian penulis mengatakan, ketika Allah berfirman, "Yaghdudna min absarihinna", hendaknya para wanita menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka dari kata pandangan, min absarihinna, yaitu dari pandangan-pandangan mereka. Maka di sini kita bisa ambil bahwa dari di sini adalah yaitu merupakan penunjukan kepada maksud dari sebagian pandangan kita yang dikecualikan, tidak boleh kita memandangnya. Jadi asal hukum memandang boleh apapun kita pandang, tetapi ada sebagian
dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilarang dipandang. Maka pada saat itu kita tidak boleh memandangnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian juga mengatakan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, hendaknya para perempuan menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Diawali dengan menundukkan pandangan sebelum menjaga kemaluan, karena menundukkan pandangan adalah sarana paling ampuh untuk menjaga kemaluan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang tidak menundukkan pandangan, maka dia akan terperosok ke dalam bahaya, baik untuk dirinya, kehormatannya, ataupun keluarganya. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Jadi menundukkan pandangan disebutkan terlebih dahulu sebelum menjaga kemaluan, karena menundukkan pandangan adalah salah satu sarana paling ampuh untuk menjaga kemaluan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini juga penulis mengatakan bahwa kalau begitu apa saja yang menghantarkan kepada tidak terjaganya kemaluan maka diharamkan dalam agama Islam. Kata penulis, seperti mendengarkan musik. Ini juga bisa menghantarkan seorang muslim kepada hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu tidak terjaganya kemaluan. Maka pada saat itu diharamkan untuk mendengarkan musik dalam syariat Islam. Dan ini berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, setelah itu, ya, itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai apa yang sudah kita pelajari itu ya. Sekarang kita baca lanjutan apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma qala wa yahfazna furujahunna." Hifdzul farji min ahammil umur allati yanbaghi an tu'na biha al-muslimah biittikhadhi kulli sababin yuaddihi ila hifdhihi wallati tahfazu farjaha tanalu bidzalika alqaban syarifatan karimatan la tanaluha illa bihifdhihi haitsu wusifat bil afifah wal muhsanah wal barrah wat taqiyah ila ghairi dzalika min al awsaf al karimah. Fa kaifa تستبدل هذه الأسماء الجليلة باسم الفسوق وكيف تستبدل بألقاب شنيعة كالزانية الفاجرة العاهرة الخبيثة بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Kata penulis, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31 mengatakan wa yahfazna furujahunna, hendaknya para perempuan menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan adalah termasuk perkara yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, dengan cara mengambil setiap sebab yang menghantarkan kepada penjagaan terhadap kemaluan tersebut. Ya. Jadi apa saja yang bisa menghantarkan kepada terjaganya kemaluan, maka ini semestinya seorang muslimah melakukannya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa wanita yang menjaga kemaluan, dia akan mendapatkan gelar-gelar yang mulia di dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun di tengah masyarakat. Ya, yang mana gelar-gelar mulia tersebut tidak didapatkan oleh seorang wanita kecuali dengan menjaga kemaluan. Seperti misalkan Al-Afifah, wanita yang suci. Al-Muhsanah, wanita yang terjaga. Al-Barrah, wanita yang baik. At-Taqiyah, wanita yang bertakwa. Dan lain-lainnya dari sifat-sifat dan gelar-gelar wanita muslimah yang menjaga kemaluannya, yang tidak didapat gelar tersebut kecuali dengan menjaga kemaluan. Kemudian Syekh menyindir keras bagaimana nama-nama yang indah seperti ini, yang mulia seperti ini, Al-Afifah, Al-Muhsanah, Al-Barrah, Al-Taqiyah, diganti dengan nama-nama yang buruk. Ya, seperti misalkan Az-Zaniyah,
wanita pezina, al-fajirah, wanita yang banyak dosa, kemudian al-ahirah, wanita pelacur, al-khabithah, wanita yang buruk. Maka kata Syekh, ini sungguh adalah pergantian nama yang sangat buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh sangat buruk nama kefasikan setelah keimanan. Nah, kemudian penulis mengatakan, waqad jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah wa hifdzul lisani sababun min asbabi hifdzil farj fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajazta i'wajazna fal a'dha'u kulluha bima fiha al farju tab'un lil lisan wa kam min imra'atin mu'minatin salihatin 'afifatin syarifatin ta'ishu baina usratiha fi imanin wa salahin wa taqwa faja'aha dhi'bun min adh-dhi'ab fa afsadaha bilisanihi wa akhadha imma 'abra al-hatif aw ghairihi yuhaddithuha bi kalamin raqiq wa alfadhin mughriyah bi afsada 'alayha 'iffataha wa syarafaha wa karamataha. Perhatikan, kalau tadi penulis mengatakan bahwasanya Allah berfirman, dan hendaklah para perempuan menjaga kemaluan mereka. Maka kemudian penulis mengatakan bahwa hal yang paling patut diperhatikan oleh seorang wanita muslimah adalah menjaga kemaluannya. Kemudian setiap apa saja sarana-sarana yang menghantarkan kepada tidak terjaganya kemaluan, maka ini pasti diharamkan dalam agama Islam. Kemudian penulis mengatakan, apabila seorang wanita muslimah menjaga kemaluannya, maka dia akan mendapatkan gelar-gelar, sifat-sifat yang sangat-sangat indah dan mulia. Di antaranya yaitu yang tidak didapatkan kecuali dengan menjaga kemaluan. Di antaranya yaitu al-afifah. Al-afifah yang suci, al-muhsanah yang terjaga, al-barrah yang baik, wanita yang baik, at-taqiyah wanita yang bersuci. Ini semua akibat penjagaan terhadap kemaluan. Apabila dia tidak menjaga kemaluan, maka dia akan dinamakan az-zaniyah, wanita pezina, al-fajirah, wanita tukang dosa, al-ahirah, wanita pelacur, al-khabithah, wanita yang buruk. Maka alangkah buruknya ya nama-nama yang diganti setelah keimanan. Kemudian penulis mengatakan, salah satu penjagaan terhadap kemaluan adalah lisan. Lisan bisa menghantarkan seseorang menjaga kemaluan, lisan bisa menghantarkan seseorang menjaga tidak terjaganya kemaluan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga untukku antara lahyaihi. Lahyai itu ini, ya, antara lahyaihi. Dua bibirnya, yaitu lisannya. Dan antara antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ ada hubungan antara lisan dengan kemaluan. Siapa yang menjaga lisan, terjaga kemaluannya. Siapa yang tidak menjaga lisan, tidak terjaga kemaluannya. Begitu juga hadis yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di pagi hari anak Adam, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengadu kepada lisan, akan melapor kepada lisan. Kemudian seluruh anggota tubuhnya berkata, wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya kami akan sesuai denganmu. Jika engkau lurus, maka kami akan lurus. Jika engkau menyimpang, membelok, kami pun akan menyimpang. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, dia Syekh kemudian mengingatkan di sini berapa banyak wanita-wanita yang mukminah, yang salihah, yang suci, yang mulia, dia terjaga kesuciannya, dia terjaga kemaluannya, dia terjaga kehormatannya. Tetapi ketika dia sudah memulai membuat hubungan
dengan laki-laki yang hidung belang, dengan laki-laki para serigala-serigala pembawa hawa nafsu, dengan rayuan-rayuan mautnya. Berapa banyak wanita-wanita yang mulia, yang suci, yang terjaga tersebut akhirnya terperosok ke dalam jurang fahisyah, jurang dosa keji, zina, ya, kemudian berhubungan dengan hubungan yang haram tanpa ada hubungan yang sah. Ini akibat lisan. Itu maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada perkara menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan bahwa orang bisa mendapatkan surga akibat apa yang dia ucapkan. Dan sebaliknya, orang bisa mendapatkan neraka akibat apa yang dia ucapkan. Ya. Coba perhatikan di dalam surat sebentar ya. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman bima qalu, dengan apa yang telah mereka ucapkan. Fadzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itulah pahala untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka mendapatkan surga dengan apa yang mereka ucapkan. Ya. Kemudian mereka mendapatkan neraka dengan apa yang mereka ucapkan. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat disebabkan karena mereka disebabkan karena apa yang telah mereka ucapkan. Surah Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat oleh Allah disebabkan apa yang telah mereka ucapkan. Lihat, gara-gara lisan akhirnya surga, gara-gara lisan akhirnya neraka. Sedangkan gara-gara lisan akhirnya dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kadang-kadang gara-gara lisan seseorang terjaga kemaluannya. Gara-gara lisan seseorang tidak terjaga kemaluannya. Nah, kemudian penulis mengatakan thumma inna siyaqal ayati ishtamala ala dhawabita adidatin azimatin man tar'aha haqqa ri'ayatiha wa tuhafiz 'alayha tamamal muhafazah fa innaha tusiluha ila hifdzil farji wa siyanatiha wa salamatiha wa iffatihi wa siyanatihi wa salamatihi wa iffatihi. Artinya, kemudian redaksi ayat mengandung prinsip-prinsip yang sangat banyak, yang sangat agung. Barang siapa yang menjaga prinsip-prinsip tersebut dengan sebenar-benar penjagaan dan selalu menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan keterjagaan dari kemaluan, keterjagaan kemaluannya, kemudian keselamatannya dan kesuciannya. Ya. Artinya penulis ingin mengatakan kepada kita begini, bahwa di dalam ayat ini surah An-Nur ayat 31 terdapat hukum-hukum yang banyak yang apabila seorang wanita muslimah mengerjakan hukum-hukum tersebut maka akan terjaga kemaluannya, kesuciannya, kehormatannya, kemuliaannya. Kemudian penulis mengatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah para perempuan memperlihatkan zinah, perhiasan mereka,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya zina yang dimaksud adalah ada dua. Perhiasan yang menempel pada tubuh atau perhiasan yang berpisah dengan tubuh. Perhiasan yang menempel pada tubuh atau perhiasan yang berpisah dengan tubuh. Itu namanya zina. Dan janganlah seorang perempuan atau para perempuan memperlihatkan perhiasan yang menempel pada tubuhnya ataupun perhiasan yang terpisah dari tubuhnya. Apa maksudnya perhiasan yang menempel pada tubuhnya? Yaitu wajahnya. Ya, wajahnya. Kemudian juga kemolekan tubuhnya. Ini yang menempel pada tubuhnya. Yang senantiasa berkaitan erat dengan tubuhnya. Kemolekan tubuhnya. Kemudian juga warna kulitnya. Ini perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Kemudian perhiasan yang terpisah dari tubuhnya. Yaitu segala macam hal yang berkaitan dengan perhiasannya. Yang dipakainya. Seperti anting, kalung, kemudian cincin hidung, cincin, gelang tangan, gelang kaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah gelang kaki. Makanya para ulama mengatakan wala yubdina zinatahunna. Maksudnya di sini adalah perhiasan ada dua macam. Perhiasan yang menempel pada tubuh yang merupakan zat dari perempuan tersebut, dan yang kedua adalah perhiasan yang terpisah dari tubuh, yaitu perhiasan-perhiasan yang dia pakai. Termasuk di dalamnya adalah baju yang menawan hati. Baik itu karena bentuknya, karena kainnya, karena menawan hati. Karena warnanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kecuali yang nampak darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala tentang apa yang disebut dengan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya yang dimaksud dengan kecuali yang nampak darinya adalah yaitu kain bajunya. Ya, kain bajunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kecuali yang nampak darinya adalah wajahnya dan kedua telapak tangannya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kalau kita perhatikan sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwa janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasannya. Perhiasan ada dua yang saya sebutkan tadi. Perhiasan yang nempel pada tubuhnya, wajahnya, kemolekan tubuhnya, warna kulitnya, ya, ataupun perhiasan yang berpisah dari tubuhnya, yaitu antingnya, kalungnya, gelangnya, cincinnya, dan semisalnya, sampai juga pakaiannya. Nah, ketika kita katakan janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Apa yang biasa nampak darinya? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Di antara para salafus saleh bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yaitu kecuali yang nampak darinya yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini berarti diperbolehkan untuk terlihat. Ini berarti diperbolehkan untuk terlihat. Karena yang dimaksud dengan perhiasan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan perhiasan jangan ditampakkan, maksudnya adalah perhiasan yang
perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Perhiasan yang menempel pada tubuhnya, yaitu wajah, kemudian kemolekan tubuhnya, kemudian warna kulitnya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa perhiasan yang dimaksud di sini adalah perhiasan yang berpisah dari tubuhnya, seperti cincin, cincin hidung, anting, kalung, cincin tangan, gelang tangan, kemudian gelang kaki dan semisalnya. Wallahu alam, ahibati hafizakumullah taala, pendapat yang lebih kuat pada permasalahan ini adalah yaitu bahwa janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasannya. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah perkataan yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu perhiasan yang berpisah dengan wajah, berpisah dengan dengan tubuh perempuan, yaitu emas-emas yang dia pakai sebagai perhiasannya. Kecuali yang nampak darinya, adalah bajunya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu, perempuan tidak mengapa terlihat wajah dan kedua telapak tangannya. Tetapi apabila terlihat wajah dan kedua telapak tangannya, maka tidak boleh dia memakai make up. Dan ini para ulama sepakat. Yang terlihat wajah dan kedua telapak tangan, tetapi dia memakai make up sehingga terlihat cantik oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka sepakat para ulama haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara. Baik yang mewajibkan cadar atau yang tidak mewajibkan cadar. Paham maksud saya ya? Paham maksud saya? Jadi saya ulangi sekali lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Para perempuan janganlah memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan yang dimaksud di sini ada dua macam. Perhiasan yang nempel pada tubuh, tidak berpisah dari tubuh, dan perhiasan yang terpisah dari tubuh, cuma dipakai pada tubuh. Yang nempel pada tubuh perhiasannya adalah kecantikan wajah, kemolekan tubuh, kemudian warna kulit yang indah. Itu 3 poin, perhiasan yang nempel pada tubuh. Yang kedua, perhiasan yang berpisah dari tubuh, yang dipakai pada tubuh, seperti segala macam perhiasan, seperti anting, kalung, cincin hidung, kemudian juga cincin jari jemari tangan, gelang tangan, gelang kaki, dan seluruh perhiasan. Ini 2 makna dari perhiasan. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini. Baik. Kalau sudah dipahami itu, maka kemudian para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat dalam perihal wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan para perempuan janganlah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang nampak darinya. Maka lihat perhiasan yang dimaksud pada ayat ini. Apakah yang pada diri perempuan tersebut atau yang dipakai oleh perempuan tersebut? Maka khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan perhiasan yang dimaksud pada ayat ini adalah yang menyatu pada diri seorang perempuan. Ya, menyatu pada diri seorang perempuan. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya perhiasan seorang perempuan tidak boleh terlihat. Yaitu maksudnya adalah wajahnya, kedua telapak tangannya, kemudian bentuk tubuhnya, warna kulitnya. Tidak boleh terlihat. Kecuali 2. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang dipakai oleh perempuan, bukan yang ada pada zatnya perempuan, dipakai. Seperti yang saya ucapkan tadi berkali-kali, anting, kalung, gelang, cincin, dan seterusnya. Ya, maka beliau mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya.
yaitu yang dipakai. Kecuali yang nampak darinya. Yang nampak darinya apa? Yaitu pakaiannya, kainnya. Maka itu tidak mengapa untuk terlihat. Ini poin yang kedua. Ya, ini poin yang kedua. Baik, poin yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kuat dari pendapat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam perihal tidak boleh terlihat dari perhiasan perempuan. Maka wallahu alam, pendapat yang dimaksud di dalam ayat perhiasan itu adalah perhiasan yang dipakai, yang tidak menempel dengan siapa? Dengan perempuan. Yang tidak tersambung dengan zat perempuan, tetapi yang dipakai oleh perempuan. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, yaitu gelang-gelang kaki mereka. Maka dalam hal ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih kuat bahwa perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang dipakai. Cuma berarti pengecualian yang lebih kuat adalah kecuali yang biasa nampak adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Pendapatnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan. Ya, wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang boleh terlihat dari para perempuan. Kenapa? Karena para ikhwan, perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang menempel pada perempuan atau yang dipakai oleh para perempuan. Berarti bukan illa ma zahara minha, kecuali yang nampak darinya. Bukan illa ma azharna minha. Allah berfirman kecuali yang nampak dari mereka. Bukan kecuali yang mereka tampakkan. Bedakan antara itu. Kecuali yang nampak dari mereka. Yang nampak dari mereka adalah perhiasan yang nempel. Nampak dari mereka. Yaitu wajah dan kedua telapak nampak dari mereka. Bukan perhiasan yang mereka tampakkan. Yaitu perhiasan yang mereka pakai. Enggak, bukan itu maksudnya. Nah, dari sinilah pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa cadar hukumnya disunahkan, tidak wajib. Cadar hukumnya disunahkan karena yang dimaksud dengan kecuali yang mereka tampakkan maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Allah tidak berfirman kecuali yang mereka menampakkannya, tetapi yang tampak dari mereka. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami para ikhwah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perempuan mempunyai dua perhiasan yang harus selalu dijaga. Perhiasan yang nempel pada tubuhnya, perhiasan yang dipakai oleh tubuhnya. Yang nempel pada tubuhnya wajahnya, kemolekan tubuhnya, warna kulitnya. Kemudian yang dipakai oleh perempuan adalah perhiasannya dan bahkan sampai kepada bajunya. Dua-duanya itu tidak diperbolehkan untuk sarana menggoda para lelaki. Ya. Maka kita katakan, kalau kita mengambil pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kecuali yang biasa nampak darinya wajah dan kedua telapak tangan, maka boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi para ulama sepakat tidak boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dalam keadaan memakai make up. Kenapa? Karena itu berarti menampakkan kecantikan. Paham ya? Sedangkan yang di dalam ayat kecuali yang nampak darinya. Bukan menampakkan. Paham ini para ikhwah? Itu sepakat para ulama. Perempuan keluar tanpa cadar tetapi berdandan habis. Walaupun hanya pakai eyeshadow, walaupun hanya pakai apalah namanya itu, hijau, kuning, biru, merah, putih, meda, segala macam.
maka itu haram. Kenapa? Karena sudah menampakkan. Yang diperbolehkan adalah yang nampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Paham ini para ikhwah? Nah, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ay al-jilbab alladhi yughatti jismal mar'ati kamilan fa inna la haraja 'alaiha fihi. Nah, di sini Syekh mengatakan, janganlah para perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Kata para perempuan, kata Syekh penulis, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, bahwa kecuali yang nampak darinya adalah jilbab. Penulis menyetujui pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jilbab alladhi yughatti jismal mar'ati kamilan, yang menutup seluruh tubuh perempuan seluruhnya. Fa innahu la haraja 'alaihi fi, maka tidak mengapa terlihat pakaian tersebut, ya, wala taqata laha bi ikhfa'ihi, maka dan tidak ada kesanggupan bagi perempuan untuk menyembunyikan pakaian mereka. Gimana kalau mau keluar tanpa pakaian, kan nggak mungkin ya. Disembunyikan gimana? Tidak mungkin. Walakin 'alaiha an tura'iya fihi alla yakuna nafsuhu libasa fitnah. Nah, ini penting. Tetapi hendaknya para perempuan tersebut untuk memperhatikan di dalam jilbab yang dia pakai, jangan sampai jilbabnya itu menggoda. Hijab yang dia pakai, jangan sampai hijabnya itu menggoda. Ini perkara penting. Karena Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Termasuk perhiasan adalah baju kurung yang indah, jilbab yang menawan, baik karena bentuknya, karena brokatnya, karena warnanya. Ya. Dan ini banyak di zaman sekarang. Artis berhijrah yang asalnya tidak pakai jilbab, kemudian memakai jilbab. Tapi kemudian saat memakai jilbab, jilbabnya sangat indah, menawan laki-laki. Kemudian tetap dipotret sebagai foto model. Ya tetap haram. Ya tetap haram. Kenapa? Karena memperlihatkan perhiasannya. Yang saya sebutkan tadi, perhiasan itu ada dua. Perhiasan yang nempel pada tubuhnya, wajahnya, kemolekan tubuhnya, kemudian warna kulitnya, dan perhiasan yang dipakainya. Seperti perhiasan-perhiasan emas dan perak, kemudian pakaiannya, jilbabnya, bahkan cadarnya. Di zaman sekarang kadang-kadang bercadar, akan tapi cadarnya menawan. Bagaimana cadar menawan? Banyak aksesorisnya, Swarovskinya, bahkan pakai berliannya dan semisalnya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Dan itu ulama bersepakat tidak diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'dun nisa tantaqi aba'atan muzayyanatan wa muzakhrafan fiha fitnatun lirrijal. Sebagian perempuan mereka menjauhi pakaian pakaian kurung yang penuh dengan perhiasan, penuh dengan corak, ya, yang di dalamnya terdapat godaan bagi laki-laki. Fatakunu mukhalafatan bidzalika mukhalafatan amrallahi tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayat. Maka akhirnya dia menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Fa 'alaiha an tastashira wa hiya talbasu hadhil aba annaha libasu hishmah wa laysat libasa tazayyun. Maka hendaklah seorang perempuan merasa bahwasanya ketika dia memakai pakaian kurung panjang ini, ya, bahwa dia itu adalah pakaian menunjukkan sifat malu, bukan malah pakaian yang memperlihatkan perhiasan. Itu ingat ya, ya terutama para public figure nih, Anda dicontoh oleh kaum muslimat, ya, Ustadz kan hijrah harus pelan-pelan, nggak ada, harus pelan-pelan, harus 100% dan segera, karena kita yang namanya bertaubat itu harus bertaubat dari seluruh dosa. Nah, seperti itu. Oh, kemudian penulis mengatakan wa qaulihi waliyadribna bi khumurihin.
Dan hendaklah para perempuan mengikat khumur. Khumur, yaitu kain penutup kepala mereka. Kain penutup kepala mereka. Penulis mengatakan, wal khimaru huwal jilbab alladhi tughatti bihil mar'ah jasmaha fa in kunna bi hadratir rijal ajanib yajibu an yadriba bi khumurihinna ala juyubihinna fatughatti wajhaha wa tughatti yadaha wa tughatti jismaha wa tughatti zinataha li alla taftina ar-rijal bi zinatiha wa takuna wasilatan lil wuqu'i al-fasad. Beliau mengatakan khimar adalah jilbab yang seorang perempuan menutupi seluruh tubuhnya. Apabila ia berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, wajib untuknya menutup dengan khimarnya di atas jaib mereka. Jaib itu adalah ini. Kalau ada baju, kemudian ada bukaan untuk memasukkan kepala, itu namanya jaib. Ya. Maka ini harus ditutup. Pakai jilbab ditutup di sini. Sehingga di sini tertutup dan wajahnya pun tertutup. Dan juga menutup kedua tangannya dan menutup seluruh tubuhnya. Menutup seluruh perhiasannya. Agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki dan menjadi perhiasan bagi laki-laki. Agar tidak menjadi sarana terperosoknya ke dalam kerusakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan khimar, coba kita baca ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni al-maqani' ya'malu laha sanafat daribat ala sudurir rijal lituwariya ma tahtahu min sadriha wa tara'ibiha liyukhalifanna syi'ara nisa'i ahli jahiliyah fa innahunna lam yakun yaf'alna dhalik bal kanatil mar'ah tamurru baina ar-rijal musfihatan bi sadriha la yuwarihi syai' wa rubbama adharat 'unuqaha wa dhawaiba sya'riha wa aqrati adhaniha fa amara Allahu al-mu'minat an yastatirna fi hayatihinna wa ahwalihinna. Khimar yang dimaksud adalah al-maqani'. Ya'malu laha sanafatin daribatin ala sudurin nisa. Al-maqani' kain. Khimar adalah kain yang diletakkan untuk menutup dada perempuan. Lituwariya ma tahtaha min sadriha. Agar menutupi apa yang ada di bawahnya, yaitu berupa dadanya dan juga payudaranya. Liyukhalifna syi'ara nisa'i ahli jahiliyah. Agar menyelisihi wanita-wanita jahiliyah. Karena wanita-wanita jahiliyah mereka tidak menutup ini. Ya, tidak menutup ini. Jadi pakai penutup penutup kain di sini, cuma dibiarkan, tidak ditutup di sini. Ya, akhirnya dibiarkan seperti kerudung, seperti apa ya bahasa kita di sini? Seperti kerudung ya, bukan kerudung. Selendang yang diletakkan di sini. Ya. Coba saya perlihatkan gambarnya. Sehingga bisa dipahami maksud saya ya. Nah, ini dia. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para perempuan terdahulu mereka memakainya seperti ini. Dan ini foto peraga aja ya, bukan foto beneran. Ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ini patung ya. Nah ini. Ini khimar. Khimar dipakai di atas kepala. Tetapi tidak diikat di bawah dagu. Kemudian akhirnya lehernya terlihat. Dadanya terlihat. Bahkan kadang-kadang payudaranya terlihat. Nah itulah yang disebut dengan khimar. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Akhirnya terlihat, kata Imam Ibnu Katsir, terlihatlah lehernya, kemudian terlihat ujung-ujung rambutnya, kemudian terlihat kantingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk wanita-wanita beriman hendaknya mereka menutup di dalam keadaan mereka dan dalam pakaian mereka. Nah, itu yang disebut dengan khimar. Itu pendapat yang lebih kuat, ya. Bukan jilbab yang dibawakan oleh penulis di sini.
Karena jilbab itu beda lagi. Jilbab itu adalah kain di atas khimar. Jilbab adalah kain di atas khimar yang menutup dari seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Jadi kalau kita di Indonesia, kadang-kadang ada para perempuan memakai jilbab. Kata-kata jilbab. Nah, jilbab itulah yang disebut dengan khimar. Semestinya setelah jilbab itu ada kain lagi penutupnya. Itu yang disebut dengan jilbab dalam bahasa Arab. Ya. Jadi jilbab itu bagi orang Indonesia sebenarnya dalam bahasa Quran adalah khimar. Khimar. Kemudian di atas khimar semestinya memakai jilbab. Allah berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab-jilbab itu adalah kain di atas khimar tadi. Ya. Tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau ada perempuan memakai ciput, bagaimana? Apakah itu disebut dengan khimar? Maka kita katakan itu pengikat rambut. Ciput ya. Dipakai di sini sehingga rambutnya bisa rapi, kemudian setelah itu dia memakai kain. Nah, kain di atas ciput itu khimar karena diikat di sini. Yang dinamakan di dalam bahasa Indonesia jilbab. Kain di atas ciput itu adalah khimar. Yang dinamakan dalam bahasa Indonesia adalah jilbab. Kemudian kain di atas jilbab, di atas khimar itu adalah jilbab dalam bahasa Al-Qur'an. Paham ya pada ikhwah? Jadi lalu bagaimana Ustaz? Apakah kita pakai ciput atau enggak? Nah, itu terserah. Yang jelas pakai khimar, kalau pakai khimar berarti pakai ditutup di sini. Sehingga tidak seperti kaum wanita jahiliyah yang terlihat antingnya lehernya, kemudian kalungnya, antingnya, kemudian rambutnya terlihat karena tidak ditutup. Ya, karena tidak ditutup. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya Allah berfirman, "Wal yadribna bi khumurin." Hendaklah mereka ikat khimar-khimar mereka di bawah dagu mereka, ala juyubihin, di atas tempat jaib. Jaib itu ini. Ini jaib namanya. Ya. Agar tertutup dada mereka, payudara mereka, kemudian anting, kalung, dan leher, serta rambut-rambut mereka. Itu namanya apa? Khimar dalam bahasa Al-Quran dan jilbab dalam bahasa Indonesia. Di atas khimar, dalam tanda kutip di atas jilbab, itu adalah kain yang menutupi dari atas rambut ke bawah. Itu disebut dengan apa? Dengan jilbab dalam bahasa Al-Quran. Taib, kalau seandainya gini Ustaz, kita pakai khimar, tapi kita kondisikan seperti jilbab. Pakai khimar, penutup kain kepala, kita kondisikan pakai jilbab. Boleh. Ya, berarti pakai khimar yang panjang. Boleh saja. Tidak mengapa. Ini para ikhwah. Ini para perempuan harus paham betul masalah-masalah seperti ini. Karena mereka memakainya. Kemudian penulis mengatakan, وَلَا يُبْدِنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ لَمَّا نَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ ذكر جل وعلا استثناءات من هذه الآية للمرأة أن تكشف وجهها ويديها عندهم. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ya untuk memperlihatkan perhiasan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa pengecualian. Ya, beberapa pengecualian. Pengecualian yang dimaksud adalah wajah, boleh memperlihatkan wajah, dan kedua tangan di hadapan laki-laki yang dikecualikan tersebut. Di antaranya bu'ulah. Al-ba'lu az-zawj. Fatubdi zinataha li zawjiha. Bal innal mar'ah la yushra'u laha an tattakhidha kamila zina wa abhaha wa ahsana zinataha illa wa ahsana zinatiha illa 'inda zawjiha. Lakin ba'd an-nisa ta'tani biz-zina idza aradat al-khuruj imma lil munasabat aw nahwi dhalik. أما عند زوجها لا تتخذ زينة أبدا أو تتخذ زينة ضعيفة وهذا من الانتكاس في الفهوم. Beliau mengatakan tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. Ingat ya, kita merojihkan pendapat yang dimaksud dengan zinah di sini adalah
perhiasan yang terpisah dari perempuan, yang dipakai oleh perempuan, seperti cincin, kalung, gelang, ya, cincin hidung dan seterusnya, anting, ya, maka tidak diperbolehkan kepada para perempuan untuk memperlihatkan perhiasan mereka, kecuali kepada suaminya. Perhiasan yang dimaksud yang dipakai, kecuali kepada suaminya. Kemudian bahkan Syekh mengatakan, bahkan seorang perempuan tidak disyariatkan untuk memakai perhiasannya yang sempurna, kecuali di hadapan suaminya. Akan tetapi para perempuan terbalik. Ketika mau keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, malah memakai perhiasannya yang paling sempurna. Sedangkan ketika di hadapan suaminya tidak memakainya atau memakainya sekedarnya. Ini keliru. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita katakan bahwa janganlah kalian wahai para perempuan memperlihatkan perhiasan yang nempel pada kalian, ya, kecuali kepada suami kalian. Kalau kita katakan bahwa perhiasan yang dimaksud di sini adalah perhiasan yang nempel pada tubuh perempuan, wajahnya, kemudian kemolekan tubuhnya, kemudian kulitnya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Karena kalau kita katakan janganlah seorang perempuan memperlihatkan wajahnya kecuali kepada suaminya. Karena perhiasan yang maksud adalah wajah yang nempel pada tubuhnya. Janganlah para perempuan memperlihatkan warna kulitnya kecuali kepada suaminya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tepat. Kenapa? Karena wajah adalah perhiasan yang nempel. Dan itu diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika memperlihatkan wajah kemudian bermake up. Ini berarti menempelkan perhiasan kepada wajah dan memperlihatkannya kepada laki-laki. Itu yang tidak diperbolehkan. Paham ini wal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas janganlah memperlihatkan perhiasan. Para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka, baik perhiasan yang nempel pada tubuh mereka atau perhiasan yang mereka pakai di tubuh mereka, kecuali kepada suami dalam hal ini. Kemudian disebutkan au abaihin, au abai bu'ulatihin, au abnaihin, au abnai bu'ulatihin, au ikhwanihin, au bani ikhwanihin, au bani akhwatihin, fa kullu haula'i maharimun laha. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami, satu, atau bapak, dua, atau mertua laki-laki, tiga, atau anak laki-laki, empat, atau anak laki-laki suami, lima, anak tiri berarti ini, anak laki-laki suami, lima, atau yang keenam, saudara laki-laki, yang ketujuh, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudari perempuan. 8 jenis mahram bagi perempuan. 8 jenis mahram bagi perempuan. Kalau boleh saya tambahkan para ikhwah, kita mudahnya begini. Perempuan itu mahramnya satu suaminya. Itu satu, suaminya. Kemudian laki-laki yang ada hubungan darah dengannya. Siapa itu? Laki-laki yang ada hubungan darah. Pertama, bapak. Kakek, terus ke atas. Ini laki-laki yang ada hubungan darah dengannya. Itu satu. Yang kedua, laki-laki yang ada hubungan darah dengannya, anak laki-laki.
kemudian cucu, kemudian cicit, dan terus ke bawah. Ini ada hubungan darah dengannya. 2. Yang ketiga, samping, yaitu saudara laki-laki. Baik itu sekandung, sebapak, seibu. Yang penting saudara laki-laki. Ini mahram bagi perempuan. Karena hubungan darah. Yang keempat, yaitu keponakan. Keponakan laki-laki. Baik itu keponakan laki-laki adalah anak atau putra dari saudara laki-laki. Atau putra dari saudara perempuan. Ya, putra dari saudara perempuan. 5 sudah. Kemudian yang keenam, yaitu laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan si perempuan ini adalah paman. Paman, baik itu paman adalah saudaranya bapak, atau paman adalah saudaranya ibu. Inilah 7 orang yang merupakan mahram bagi perempuan. Yang merupakan mahram bagi perempuan dilihat dari hubungan darah. Itu nomor 2. Nomor 3, laki-laki yang mempunyai hubungan pernikahan dengan perempuan tersebut. Jadi yang pertama suami, yang kedua laki-laki yang mempunyai hubungan darah. Sudah saya sebutkan dari 7 orang. Yang ketiga laki-laki yang mempunyai hubungan pernikahan dengan perempuan tersebut. Yang pertama yaitu mertua laki-laki. Yang pertama mertua laki-laki. Yang kedua menantu laki-laki. Yang kalau seandainya si perempuan ini sebagai mertua perempuan, dia mempunyai menantu laki-laki, maka menantu laki-laki ini mahramnya. Ya. Yang ketiga yaitu anak tiri laki-laki. Anak tiri laki-laki. Misalkan seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki, duda, mempunyai anak laki-laki. Maka ketika sudah bergaul, anak laki-laki ini menjadi mahram dengan si perempuan ini. Yang keempat, suami atau bapak tiri maksud saya. Bapak tiri. Apabila ada seorang perempuan mempunyai anak perempuan, nikah dengan seorang lelaki, berondong, baru masih muda. Ya, si perempuan ini janda, anak 1 perempuan. Maka setelah menikah, maka bapak tiri ini menjadi mahram bagi anak perempuan si ibunya tadi. Paham ya? Nah itu 4. Berarti kalau kita hitung suami tambah 7, laki-laki yang hubungan karena hubungan darah 7 berarti 8 tambah 4 12. 12 mahram bagi perempuan. Ya, ini para ikhwan. Itu tambahan dari yang disebutkan dalam ayat. Au nisa'in, atau para perempuan mereka. Ay yajuzu lin nisa an yanzura ba'dhuhunna ila ba'd mutlaqan wa yahtamil anna al-idafah taqdi al-jinsiyah ay an-nisa al-muslimah allati min jinsikum fa fihi dalilun liman qala innal muslimata la yajuzu an tanzura ilaiha adh-dhimmiyatu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau para perempuan mereka, artinya boleh melihat kepada perhiasan para perempuan, yaitu para perempuan. Kata Syekh penulis, boleh untuk para perempuan melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain secara mutlak. Artinya mau dia muslimah, mau dia kafirah, maka di antara para perempuan boleh melihat satu dengan yang lainnya. Ya. Perhiasan mereka. Seperti anting, kalung, cincin hidung, cincin tangan, gelang tangan, kaki, dan seterusnya. Ataupun perhiasan mereka yang dimaksud adalah yang nempel, wajah, kemudian kemolekan tubuh, kemudian warna kulit, dan seterusnya. Boleh. Ya, para ikhwah. Ini pendapat yang pertama. Dan Syekh mengatakan, atau dimungkinkan bahwasanya aunisa'ihinna, atau para perempuan mereka di sini maksudnya adalah mereka wanita muslimah. Berarti pada saat itu tidak boleh wanita kafirah melihat kepada perhiasan wanita muslimah. Ini memang ada 2 pendapat. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya para perempuan muslimah tidak diperbolehkan atau diperbolehkan untuk
wanita muslimah boleh terlihat darinya perhiasannya, perhiasan-perhiasannya untuk seluruh wanita, baik itu wanita muslimah ataupun wanita kafirah. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kecuali kalau seandainya dikhawatirkan terjadi fitnah. Karena orang-orang kafir kadang-kadang tidak paham mana yang harus ditutupi, mana yang tidak harus ditutupi. Apalagi di zaman sekarang, zaman gawai, zaman media sosial. Jepret sini, ketika buka cadar terlihat, ketika padahal dia sedang memakai perhiasan. Ketika buka jilbab terlihat, kemudian jepret sana jepret sini, padahal dia orang kafir dan dia tidak paham, itu tidak diperbolehkan. Maka kalau seperti ini lebih baik dia menutup, ya, tidak memperlihatkannya kepada para wanita kafirah. Tetapi asal hukumnya kita mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu boleh wanita muslimah, wanita kafirah melihat kepada perhiasan yang dipakai oleh wanita muslimah. Yang tidak diperbolehkan ketika Rasulullah SAW bersabda, la tanzur al-mar'ah ila auratil mar'ah. Janganlah seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan, yaitu kubul dan dubur. Ya, kemaluan dan dubur. Tidak diperbolehkan itu. Baik Ustaz, kalau seandainya perempuan melihat kepada payudara perempuan, boleh tidak? Maka jawabannya adalah bedakan antara berpakaian di hadapan para perempuan dengan terbuka payudara di hadapan perempuan. Tentunya ketika kita katakan bahwa boleh perempuan manapun, muslimah kafirah, untuk melihat perempuan muslimah, ya, dan yang tidak diperbolehkan cuma dua aurat besar, kubul dan dubur, bukan berarti dia menghadapi tamu yang kafirah atau yang muslimah dalam keadaan terbuka dadanya, bukan. Akan tetapi apabila ketika dalam sebuah keadaan dia terpaksa untuk membuka ataupun diperlukan, bukan terpaksa, diperlukan untuk membuka karena menyusui anak misalkan, maka di hadapannya wanita-wanita muslimah, wanita-wanita kafirah, maka tidak mengapa. Asal dengan syarat tadi, untuk wanita kafirah terjaga keamanan, jauh dari fitnah. Ya, karena di zaman sekarang sangat luar biasa paparazinya, moto sana sini. Maka pada saat itu tidak mengapa. Kalau seperti itu, artinya dia menerima tamu dalam keadaan pakaian yang sewajarnya dia menerima tamu, mungkin terlihat rambutnya, wajahnya, perhiasannya terlihat, tidak mengapa. Dan kalau seandainya dia punya anak kecil, kemudian dia harus menyusui di hadapan wanita-wanita tersebut, maka ini tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah memperlihatkan aurat besarnya, kubul dan duburnya. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, aw ma malakat aymanuhunna, atau budak-budak mereka. Fayajuzu lil mamluki idza kana kullahu lil unsa an yanzura ila sayyidatihi ma damat malikatan lahu kullah fa idza zala al mulku aw ba'dahu lam yajuz an-nazar. Yang artinya para budak diperbolehkan untuk melihat majikan perempuannya, perhiasan majikan perempuannya seperti anting, kalung, gelang tangan, cincin. Para budak laki-laki diperbolehkan untuk melihat majikan perempuannya. Kalau seandainya budak itu dimilikinya secara sempurna. Tapi kalau seandainya hilang kepemilikannya, maka tidak boleh diperlihatkan perhiasan perempuan tersebut. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal. Ay awil ladzina yattabi'unakum wa yata'allaquna bikum minar rijal alladzi la irbata lahum fi hadhihi syahwah. Kal ma'tuh alladzi la yadri ma hunalik. Wa kal 'innin alladzi lam yabqa lahu syahwatun la fi farjih wa la fi qalbih. Fa inna hadza la mahdhura min nadharihi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ini harus didudukkan para ikhwah. Atau pelayan-pelayan para laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada para wanita. Penulis mengatakan, atau Imam Ibnu Katsir mengatakan, kal ajra' wal atba' alladzina laysu bi akfa wa hum ma'a dzalik fi uqulihim walahu wa khawas wala hamma lahum fin nisa wala yashtahunahunna.
kata Abdullah bin Abbas, huwal mughaffal alladhi la syahwata laha, huwal ublah, huwal mukhannath alladhi la yaqumu zubbuhu, kadzalika ghairu wahidin min as-salaf. Qala ghairu wahidin min as-salaf. Yang artinya, para ikhwah, yang dimaksud dengan pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, semua pelayan, pembantu yang tidak mempunyai keinginan, baik itu di hatinya, baik itu di dalam pikirannya, terhadap perempuan. Maka ini boleh para perempuan memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki tersebut. Ya. Tetapi, kalau seandainya si pelayan ini ternyata mempunyai syahwat walau sedikit, maka diharamkan. Pernah kejadian dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna mukhannatsan kana yadkhulu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mukhannats. Mukhannats itu adalah apa, kalau bahasa anak muda sekarang, tulang lemah. Ya, tulang lemah. Laki-laki tetapi mempunyai tulang lemah. Dia lemah gemulai, ngambilnya seperti ini, dan pokoknya tulang lemah lah gitu. Tulang lemah. Dia biasanya tidak punya syahwat kepada perempuan. Itu namanya mukhannats. Dan mereka ini biasanya dibiarkan masuk ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wa kanu ya'uddunahu min ghairi ulil irbah. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Fadakhala Nabi SAW wa huwa yan'atu imra'atan yaqulu innaha idza aqbalat bi arba' wa idza adbarat bi thaman. Maka Nabi Muhammad SAW suatu waktu masuk ke dalam salah satu rumah istrinya. Dan laki-laki ini sedang mensifati perempuan. Kalau dilihat dari depan, perempuan itu kata dia, kalau dilihat dari depan, nampak bagian muncung dari tubuhnya itu 4. Allahu a'lam, para ulama berbeda pendapat ketika mensyarah hadis ini. Ada yang mengatakan dia 2 payudara, kemudian 3 adalah pinggulnya. Yaitu nampak dari para perempuan. Kalau dilihat dari belakang, itu ada 8. Allahu a'lam tafsirannya apa, kita tidak terlalu penting. Yang jelas, si laki-laki mukhannats ini, jadi ini bedakan ya antara wadam dengan mukhannats. Wadam itu laki-laki dia suaranya garang, kemudian kelakuannya laki-laki, tetapi merubah dirinya menjadi perempuan dengan make up, itu namanya wadam atau banci. Wanita pria, wadam, wanita adam atau banci, ya. Ini enggak, mukhannats bukan itu. Dia laki-laki seutuhnya, cuma dia tulang lemah. Tulang lemah, jadi dia ngomong, kemudian gerakannya juga tulang lemah. Ya. Dan itu ujian bagi para mukhannats, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus nyatakan dirinya laki-laki, sehingga dia menjadi laki-laki yang normal. Adapun yang tadi laki-laki seutuhnya, bahkan tidak ada sama sekali tulang lemahnya, bahkan dia tulang keras. Kemudian dia menyerupakan dirinya dengan perempuan, ini diharamkan, ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si mukhannats ini mensifati perempuan. Dilihat dari depan bisa ada yang muncul dari tubuhnya 4. Dari belakang ada yang muncul dari tubuhnya 8. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala ara hadza ya'lamu ma hahuna la yadkhulanna alaikunna. Sepertinya aku melihat orang ini mengetahui rahasia-rahasia perempuan. Maka aku memerintahkan tidak boleh mereka masuk lagi ke dalam rumah-rumah kalian. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ghairu ulil irbah, laki-laki, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai syahwat kepada para perempuan, ini boleh diperlihatkan kepada mereka. Tapi ingat, kalau sudah mempunyai syahwat kepada perempuan sedikit pun, maka tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Dan sekali lagi, yang dimaksud dengan apa tadi? At-tabi'in ghairi ulil irbah minar rijal, laki-laki, pelayan laki-laki yang
pelayan laki-laki yang tidak mempunyai syahwat kepada para perempuan itu ada dari zaman Rasulullah SAW dan sudah menjadi pelayan di zaman Rasulullah SAW. Begitu juga di zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang mempunyai pelayannya adalah para tulang-tulang lemah gitu. Maka ini kalau ada memang seperti itu dan dia tidak ada syahwat kepada perempuan, boleh untuk melihat perhiasan perempuan. Perhiasan perempuan. Tetapi bukan yang dibuat-buat ya. Memang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan saya nasihatkan kepada para mukhannath yang seperti ini, hendaklah dia benar-benar bertakwa kepada Allah, melawan syahwatnya bahwa dia laki-laki, bukan dia perempuan. Kemudian juga saya nasihatkan kepada lain hal nanti ada ada al-khuntha. Khuntha ini adalah laki-laki yang mempunyai kemaluan dua. Ataupun makhluk yang mempunyai kemaluan dua. Ada khuntha muskil. Khuntha muskil. Khuntha muskil adalah benar-benar kemaluannya ada dua. Saya pernah dicurhati oleh seorang yang seperti ini. Dia itu laki-laki normal, terlihat dari wajahnya. Punya kumis, punya jenggot, berotot, ya, jalannya laki-laki. Tetapi Allah menguji dia. Dengan apa? Dengan kemaluan, mohon maaf, seperti perempuan. Curhat beliau. Lalu gimana Ustaz? Saya katakan kamu laki-laki. Kamu sholat dengan sarung, kamu sholat sebagai laki-laki, kamu bisa mengimami, saya laki-laki. Ya. Tetapi kalau seandainya dia ingin, dan Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, kalau si khuntha ini ingin operasi kemaluan laki-laki dipasang pada dirinya, bolehkah? Maka jawabannya iya, boleh. Karena ini bukan merubah, akan tetapi ini memperbaiki yang kurang, diperbolehkan. Paham ya para ikhwah? Nah, ada khuntha. Ini bukan mukhannas tadi. Kalau mukhannas yang tulang lemah tadi, itu tidak boleh merubah. Dia laki-laki. Ya, kadang-kadang kan berlaku seperti perempuan. Ini berarti sudah menyimpang dia jadi jalan Allah yang benar. Kemaluannya dikepit, ya. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Dia laki-laki. Tidak boleh dia mengatakan saya ini adalah seorang perempuan dan saya Allah menciptakan saya dalam rongga tubuh yang salah. Ini tidak benar. Anda bukan khuntha, Anda mukhannath. Khuntha adalah seorang yang mempunyai dua kemaluan. Nah, kalau khuntha kasusnya, dia harus melihat kepada dirinya. Bagaimana keadaan dirinya. Ustaz, saya ini punya kemaluan, mohon maaf ya, kemaluan laki-laki, tapi kecil banget. Kemudian ada seperti kemaluan perempuan. Maka kita katakan, kamu memilih mana? Bukan, kamu dalam hormonmu condong kemana? Saya punya payudara Ustaz. Saya bertulang lemah Ustaz. Maksudnya perempuan Ustaz. Maka kita katakan dia perempuan. Berlakulah seperti perempuan. Itu namanya khuntha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti jadi masalah apakah khuntha ini boleh jadi imam atau tidak. Mukhannath boleh jadi imam karena dia laki-laki. Mukhannath boleh jadi imam karena dia laki-laki. Laki-laki normal, laki-laki seutuhnya. Cuma dia tulang lemah, ya, yang tidak mempunyai syahwat kepada perempuan. Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus mengobatinya, harus berdoa kepada Allah. Saya ini laki-laki, saya bisa untuk menggauli perempuan, saya bisa untuk menikah dengan perempuan, saya bisa mencintai perempuan. Ya, jangan sampai dia masuk ke dalam dunia LGBT. Jangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lanjutkan sedikit ya, karena masih sedikit sehingga bab ini selesai. Awit tifl alladhi lam yadhhar ala awrat an-nisa ay al-atfal alladhina duna tamyiz fa innahu yajuzu lahum an-nadharu ila an-nisa'il ajanib
وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل أن هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. Yaitu anak bayi yang belum mengetahui aurat perempuan. Ini maksudnya adalah anak-anak bayi yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki, mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Ya, mumayyiz biasanya umur 7 tahun. Nah, maka boleh bagi anak-anak di bawah umur itu untuk melihat kepada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan ilat, memberikan hikmah bahwa lam yadhharu ala auratin nisa, yaitu yang tidak mengetahui hukum aurat perempuan. Mereka tidak tahu aurat perempuan dan mereka tidak mempunyai syahwat. Berarti menunjukkan bahwa anak-anak laki-laki yang sudah mumayyiz, meskipun belum balik, umur 7 tahun, maka perempuan menutup diri darinya, tidak memperlihatkan perhiasannya. Wa indama nata'ammalu hadzal siyaqa hal yadkhulu as-sa'iqu wal khadimu fi dhimni haula'i aw la yadkhul. هل استثناه الله تبارك وتعالى في هذه الآية من ضمن من استثني بأن تكشف له المرأة وجهها أو تبدي له زينتها؟ حاشا والله لم يستثنى بل هو رجل أجنبي يجب على المرأة أن تحتجب عنه وقد وقع بسبب التفريط بهذه الأحكام فواحش كثيرة يندى لها جبين المؤمن إما عن رضا أو عن اغتصاب وهذا كله نتج عن إهمال أوامر الله تعالى فيه الصيانة والعفة في الدنيا والآخرة. Beliau mengatakan, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, apakah masuk ke dalamnya yang dikecualikan para supir, para pembantu? Tidak masuk sama sekali. Allah tidak mengecualikan para supir dan para pembantu laki-laki dalam hal ini. Maka tidak diperbolehkan seorang perempuan memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, memperlihatkan keindahan make up-nya, kemudian keindahan perhiasannya kepada para supir dan para pembantu laki-laki. Kemudian Syekh mengatakan berapa banyak disebabkan karena meremehkan akan hal ini, akhirnya terjadi kejadian-kejadian yang buruk. Baik itu disebabkan karena saling ridha, ya, antara supir dengan tuan perempuannya, ataupun karena diperkosa. Akibat tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma qala wala yadribna bi arjulihinna li'ulama ma yukhfina min zinatihinna wa hadhihi aydan min al-umur allati fiha siyanatu al-mar'ah wa 'iffatuha fa idza kanat al-mar'atu mathalan talbasu al-khalkhal alladhi fi rijliha la yajuzu laha an tadriba bi rijliha hatta tulfita anzaru ar-rijal الأجانب إليها لأنها تكون فاتنة لهم إذا فعلت ذلك ومن ذلك أيضا إذا كانت تلبس الحذاء الذي له صوت ذي الكعب العالي لأنه يظهر عجز المرأة ولأنه يحدث الأصوات التي تلفت أنظار الرجال والمرأة المؤمنة العفيفة الصالحة تبتعد عن ذلك وتختار لنفسها الأحذية التي لا تؤدي إلى هذا الذي حرمه الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersimpan dari perhiasan mereka. Maka ini juga perkara-perkara yang merupakan penjagaan bagi seorang muslimah dan kesuciannya. Nah, maka apabila seorang perempuan muslimah memakai khal-khal, gelang kaki, maka tidak boleh dia memukul-mukulkan kaki dia untuk diketahui perhiasan yang menyebabkan pandangan laki-laki tertuju kepadanya, menoleh kepadanya. Nah, karena kalau seandainya perempuan melakukan itu, maka akan menjadi godaan bagi para laki-laki. Begitu juga termasuk di dalamnya kata Syekh adalah high heels. Yang dengan memakai tersebut, para perempuan akhirnya langkah kakinya menimbulkan suara. Yang menyebabkan menolehnya para laki-laki yang bukan mahramnya kepada dirinya. Ya, kemudian juga memperlihatkan kegemulayannya. Ya. Kalau bahasa anak muda sekarang, kegemoyannya. Memperlihatkan kegemulayannya. Ini tidak dibenarkan.
Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memakai high heelsnya haram, akan tetapi akibat memakai high heels tersebut menyebabkan akhirnya dia bisa menjadi fitnah, godaan bagi laki-laki kepada yang haram. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma khatamallahu tabaraka wa ta'ala hadhil ayatal karimata bi khatimatin 'azimatin muhimmatin jiddan. Faqala jalla wa 'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Faman kanat mudayyi'atan wa mufarritatan faltubadir litaubah litakuna min hizbillahi muflihin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan penutup yang sangat agung, yang sangat penting, yaitu Allah berfirman, dan bertobatlah kepada Allah, wahai kalian seluruhnya, orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Maka barang siapa yang meremehkan akan hukum-hukum ini, kemudian tidak memperhatikan akan hukum-hukum ini, maka hendaklah dia bersegera bertobat agar menjadi kelompok dari kelompok Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberuntungan. Intinya, siapa yang menjaga kemaluan, menjaga pandangan, maka terjaga kemaluannya. Siapa yang menjaga kemaluan, maka dia akan beruntung. Dan termasuk daripada menjaga kemaluan selain menundukkan pandangan adalah tidak memperlihatkan perhiasan. Tidak memperlihatkan perhiasan yang dia pakai. Kecuali kepada beberapa orang yang sudah dikecualikan. Nah, siapa wanita yang meremehkan hukum-hukum ini, maka dia wajib untuk segera bertobat kepada Allah. Karena Allah Maha Penerima taubat. Dan agar dia kembali menjadi orang-orang yang beruntung, yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allahu a'lam. Silahkan saya kembalikan acara kepada bawa acara. Nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang di kesempatan pagi hari ini telah membimbing dan menyampaikan pelajaran bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, dimudahkan kita bisa memahami pelajaran ini dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa serta pendengar Radio Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz mau bertanya soal mahram. Apakah ayah tiri suami masuk mahram? Lalu kakek tiri apakah juga masuk mahram? Syukron. Jazakallahu khairan. Ustadz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Maka jawabannya tidak, bukan mahram ayah tiri suami, bukan mahram, kemudian ayah kakek tiri suami juga bukan mahram, karena tidak ada hubungan darah dari suami kepada ayah tiri tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut kami bacakan kembali dari dari Ummu Maryam yang ingin bertanya, Ustadz, Ana ingin bertanya apa yang harus Ana lakukan terhadap anak putri saya yang susah dilarang berteman dengan laki-laki. Ana sudah sering mengingatkan, tapi selalu dibohongi oleh dirinya. Sekarang anak saya kabur dari rumah gara-gara masalah demikian. Mohon pencerahannya Ustadz, apa Ana masih ada tanggung jawab atas dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Maka orang tua sangat bertanggung jawab kepada anaknya selama dia masih hidup. Meskipun anak perempuan tersebut sudah menikah, anak perempuan tersebut sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu, orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya, tidak terputus dengan menikahnya seorang perempuan dengan laki-laki. Sudah mempunyai suami, tidak terputus. Rasulullah SAW bersabda menyebutkan secara umum, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladih.
setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab yang dipimpinnya. Seorang lelaki pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Ini umum. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Cuma bedanya kalau seandainya anak perempuan sudah menikah, maka pada saat itu yang menjadi tanggung jawabnya menafkahinya adalah suaminya. Tetapi untuk pendidikan, untuk agama, untuk akhlak, untuk adab, seorang orang tua tetap tanggung jawab. Maka saya nasihatkan, kalau yang ditanya adalah apakah saya masih bertanggung jawab di hadapan Allah? Iya, semua orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sekuat tenaga untuk kembali mencarinya, menasihatinya, sekuat tenaga. Sampai Allah Subhanahu wa taala menilai kita benar-benar berusaha untuk menyelamatkan anak tersebut dari jurang kenistaan, perbuatan fahisyah, zina dan semisalnya. Allahu a'lam. Dan saya berpesan jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Ya. Karena doa itu adalah senjata orang beriman. Ad-du'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Maka berdoalah kepada Allah agar anak tersebut bertobat kepada Allah. Agar anak tersebut dan ini juga harus diingatkan oleh para orang tua dari semenjak dini. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya, kemaluannya. Tanamkan itu. Jaga kesucianmu sebagaimana kamu menjaga agamamu. Jaga kesucianmu sebagaimana kamu menjaga akidahmu. Tanamkan itu kepada anak-anak perempuan kita dari semulai semenjak dini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz sekeluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, mohon petunjuk bagaimana jika kita dalam kondisi spesial atau tertentu, di momen-momen tertentu, misalnya sedang menjadi pengantin, menikahkan anak, dan event-event spesial lainnya. Apakah tetap harus tidak memakai perhiasan atau tidak menampakkan perhiasan atau bermake up atau memakai baju indah? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas petunjuknya Ustaz, silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perempuan boleh memakai perhiasan. Ya. Asalkan dia tidak memperlihatkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu intinya. Ketika pernikahan misalkan, perempuan silahkan memakai perhiasan. Silahkan memakai make up secantik mungkin. Ya. Tapi hati-hati, di sini putih, di sini kadang-kadang coklat. Mohon maaf bercanda ya. Silahkan memakai perhiasan, memakai pakaian secantik mungkin. Tetapi jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu intinya. Jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Termasuk di dalamnya kepada fotografer. Jangan diperlihatkan kepada laki-laki. Apalagi nyewa fotografer. Menyewa EO. Event organizer atau WO, wedding organizer. Akhirnya nampaklah perempuan tersebut. Ini juga peringatan kepada perempuan-perempuan yang sudah mengaji, mengenal dakwah, salaf. Akan tetapi ketika acara tersebut luntur semua. Luntur. Ini tidak benar para ikhwan. Maka ada hukum ikhtilat, kenapa dilanggar? Ada hukum tabarruj, kenapa dilanggar? Ada hukum khalwah, kenapa dilanggar? Padahal dia sudah mengetahui hukumnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan apalagi kalau antara kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, keluarga kedua mempelai, sudah ngaji dua-duanya. Kenapa harus takut dengan tamu? Ya, dengan tamu. Tidak usah takut. Tidak usah takut perkataan orang. Tidak ada ikhtilat, tidak ada bertabarruj, tidak ada tercampurnya laki-laki dan perempuan. Tidak ada musik. Jadi perempuan silakan berdandan dengan syarat tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu saja syaratnya. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Allah berfirman, wala tabarrajna tabarruj jahiliyati ula. Janganlah para perempuan bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana tabarrujnya kaum jahiliyah generasi pertama. Apa arti tabarruj? Memperlihatkan satu, kecantikan wajah.
Dua, kemolekan tubuh. Ketiga, perhiasan. Yang keempat, kebagusan pakaian. Yang kelima, warna kulit. Jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Solusinya gimana Ustaz? Ya sudah nikah. Misalkan nih, satu ruangan. Yang hadir laki-laki. Perempuannya mana? Di ruang sebelah. Yang hadir seluruhnya perempuan. Tidak ada kamera yang nyorot ke sana. Jadi sama aja kalau ada kamera yang nyorot ke sana. Ini tidak boleh para ikhwan. Dosa besar, dosa besar. Ya. Dan saya heran ada sebagian para ustadz yang kadang-kadang diundang dalam acara-acara seperti itu, tetapi tidak mengingatkan. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Harus diingatkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang kan zamannya dokumentasi, zamannya video. Maka pada saat itu ketika dokumentasi disampaikan, dibuat, maka tidak boleh terlihat dalam dokumentasi tersebut para perempuan yang sudah berdandan habis. Anda capek-capek menikahi perempuan, ngelamar, meyakinkan orang tua perempuan untuk menerima Anda, ya. Kemudian setelah itu, sebelum Anda nikmati, orang lain dulu menikmatinya. Dia dengan dandanan yang sangat luar biasa dinikmati oleh laki-laki. Oh begitu istrinya. Oh begitu dandannya. Oh begitu hidungnya. Oh begitu matanya. Dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Sebelum Anda menikmati. Ini kan keliru para ikhwan. Dan saya sangat-sangat sangat-sangat menyayangkan ini terjadi pada kawan-kawan yang sudah mengaji dan sudah meniti jalan istiqamah mengikuti manhaj salaf. Semestinya mereka menjadi contoh bagi kaum muslimin yang lain, benar-benar menerapkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini via telepon. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Nini di Solo. Silakan Ibu Nini. Iya, mau nasihatnya Ustaz. Begini, ada seorang istri yang disuruh-suruh seorang suami untuk pinjam utangan ke keluarga istri sampai sertifikat orang tuanya 2, ada BPKB, ada keluarga yang banyak dihutang. Terus sampai sekarang hampir 3 tahun dia nggak mau bayar, Ustaz. Gimana nasihatnya Ustaz? Ya, baik, terima kasih Ibu. Malah mengajari anak-anaknya untuk memutuskan silaturahmi Ustaz. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya nasihatkan dulu untuk suami. Suami, Anda kepala keluarga dan Anda sangat bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran di tengah keluarga. Dan siapa yang menipu keluarganya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, "Ma min muslimin yastar'ihi lahu ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin. Pada hari dia meninggal, kemudian dia meninggal, pada hari meninggal dia dalam keadaan menipu keluarganya, melainkan diharamkan atasnya surga. Maka termasuk penipuan adalah mengajarkan untuk istri selalu berhutang kemudian tidak mau bayar, selalu menipu orang. Ini termasuk penipuan terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawab Anda. Dan kemudian yang kedua, saya nasihatkan agar bekerja. Dan siapa yang berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Tidak ada makhluk melata di atas muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dan Allah mengetahui di mana tempat tersembunyinya dan di mana tempat dia menyimpannya. Dan
Rasulullah SAW bersabda, "Innan nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizqaha." Janganlah kalian merasa terlambat dengan rezeki. Sesungguhnya tidaklah seseorang tidak akan pernah mati kecuali dia akan menyempurnakan rezekinya. Maka saya nasihatkan untuk berusaha. Berusaha. Apapun kita kerjakan. Asalkan yang halal. Semua usaha kita yang halal, maka tidak akan pernah sia-sia. Jangankan kita, burung yang terbatas, punya 2 tangan, punya 1 paruh saja, atau 2 kaki lebih tepatnya, 1 paruh saja, dia bisa pulang, keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang di sore hari. Itu burung, bagaimana kita yang punya kaki, 2 tangan, mata, telinga, ya, maka berusahalah. Kemudian yang ketiga, saya nasihatkan kepada suami tersebut bahwa kezaliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Al-zulmu zulumati yaumil qiyamah. Kezaliman, meminjam harta seseorang kemudian tidak dikembalikan dan berniat memang tidak ingin dikembalikan, menzalimi seseorang, maka ini akan mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat dan akan menjadikan seseorang habis pahalanya di hari kiamat. Habis pahalanya di hari kiamat. Adapun untuk nasihat untuk istri, maka saya nasihatkan bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk, baik itu istri taat kepada suaminya, murid taat kepada gurunya, anak taat kepada orang tuanya, tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tujuan sang suami meminjam uang tersebut dan kemudian dia tidak bisa mengembalikannya atau tidak ada niatan ingin mengembalikannya, maka pada saat itu jangan taat kepada suami dan Anda tidak berdosa pada saat itu. Anda tidak berdosa pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah bangun sama-sama dengan suami untuk biar suami mencari rezeki yang halal. Dimotivasi suaminya. Jangan dibebani dengan macam-macam. Ya sudah bang, nanti besok lagi kita akan usaha lagi, mudah-mudahan Allah memudahkan. Terus jadi partner dalam suami untuk menggairahkan suami agar bisa bekerja dengan pekerjaan yang halal. Yang ketiga adalah berusaha hidup qanaah, berusaha hidup puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak untuk meminta kepada suami apabila memang suami dalam keadaan yang sedang sulit, terutama kita di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, hampir semua orang merasakan kesulitan kecuali mungkin orang-orang yang diluaskan rezekinya saja. Maka pada saat itu sang istri hendaklah dia bersabar, sang istri hendaklah dia tidak terlalu banyak menuntut, kemudian qanaah, puas dengan pemberian suami walaupun itu sedikit. Irda bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita akan beralih untuk sementara ini ke pesan singkat agar berkaitan dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Assalamualaikum dari seorang ibu, yaitu hamba Allah yang bertanya, mau tanya Ustaz, apakah perempuan atau wanita dalam rumah bolehkah memakai pakaian-pakaian yang pendek karena gerah atau sumuk? Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kalau dalam rumah yang di dalam situannya ada suami, maka boleh dia memakai pakaian pendek, ketat, bahkan mungkin mohon maaf tidak berpakaian, dia diperbolehkan. Karena suami boleh melihat aurat istrinya boleh melihat aurat suaminya. Akan tetapi kalau seandainya pas lagi dia di dalam rumah terdapat anak-anaknya dan anak-anaknya sudah balik, maka tidak layak dia memakai pakaian-pakaian yang sangat pendek. Karena anak-anak tidak diperbolehkan untuk melihat aurat besar dari ibunya. Kemudian juga anak-anak yang sudah balik, dia dijauhkan dari fitnah-fitnah. Karena dikhawatirkan nanti tergoda syahwat, dibisiki oleh syaitan untuk berbuat yang tidak baik terhadap ibunya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, dan kami akan bacakan untuk pertanyaan terakhir sekaligus kami minta ihtitam dari Ustaz nanti. Pertanyaan, Afan Ustaz, apakah termasuk ana mempermainkan sunnah karena ana memakai cadar tapi belum mendapatkan izin dari suami. Namun ana tetap memakainya bila keluar dari gang rumah sehari-harinya. Akan tapi nanti setelah di lingkungan RT dibuka.
Nah, apakah hal tersebut termasuk mempermainkan sunnah karena cadar di wilayah atau kampung saya masih asing? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk perihal mempermainkan atau tidak mempermainkan itu tergantung kepada hati, karena itu permainan hati. Kalau seandainya dia memakai seperti itu dalam rangka ingin main-main, hatinya ingin meremehkan, hatinya ingin menghinakan, hatinya ingin merendahkan cadar tersebut, maka itu diharamkan dalam agama Islam. Bahkan dikhawatirkan termasuk daripada hal yang tercela. Kemudian, tetapi kalau seandainya dia melakukan itu seperti yang disebutkan dalam pertanyaan karena di kampungnya masih belum biasa untuk memakai cadar, maka tidak mengapa. Karena pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, cadar tidak wajib. Ya, cadar tidak wajib. Tetapi saya nasihatkan lebih baik dia bersabar memakai cadar dari rumah, keluar rumah, sampai pulang kembali ke rumah. Itu lebih baik untuk kesuciannya. Allahu a'lam. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, sebagai penutup saya nasihatkan, karena di negara ini lagi genting untuk darah seorang muslim, apalagi darah seorang pendakwah, maka saya nasihatkan agar mengingat baik-baik bahwasanya urusan darah dalam agama Islam sangat-sangat diperhatikan dan juga tidak boleh diteteskan darah seorang muslim siapapun dia selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diharamkan untuk diteteskan. Jangankan darah seorang muslim, darah seorang kafir yang mereka aman di tengah kaum muslimin, mengadakan perjanjian aman di tengah kaum muslimin, haram untuk diteteskan, apalagi darah seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar melaknatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancamkan kepadanya neraka jahanam, ia kekal abadi di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuknya siksa yang sangat besar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini tidak mansukh karena ayat ini turun di akhir hidup Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan ayat ini turun. Artinya akhir-akhir hidup Rasulullah SAW. Hukumnya berarti tetap. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan seseorang meremehkan perkara darah seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala ringan di sisi Allah hilangnya dunia, hancurnya Masjidil Haram dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal itu, la zawalud dunya ahwanu indallah min ihraqi damin muslim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Kemudian di akhirat yang sangat menyelamatkan kita dan sangat memudahkan kita hisab adalah kita ketika terlepas dari darah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ar-rajulu fi fushati min dini ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan urusan agamanya selama ia tidak terkena darah yang haram untuk diteteskan. Maka ahibati habibakumullah, hati-hati perihal darah. Jangan bermudah-mudah. Hati-hati perihal darah, jangan bermudah-mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kaum muslimin, terutama para pendakwahnya, para ulamanya, dari hal-hal yang buruk, dari orang-orang yang menginginkan keburukan kepada kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.